Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum melaksanakan solat tapi solatnya tidak khusyuk? Apakah solatnya sah atau tidak sah? Simak video ini. Melakukan solat itu ada syarat dan rukun di dalamnya. Rukun solat ada 13, syarat itu bahkan ada 2 tahap. Ada syarat wajib solat, ada syarat sah solat. Namun apakah khusyuk itu termasuk dari rukun atau syarat? Tidak termasuk. Berarti kalau tidak termasuk dari rukun dan syarat, bila tidak ada dalam salat, maka salatnya sah. Kecuali dalam salat tidak lengkap rukun atau tidak lengkap syarat, itu baru tidak sah. Jadi intinya sah salat seseorang apabila tidak khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu kadang kita juga salah mengartikan tentang khusyuk. Terkadang kita dalam sholat mengingat mati, lalu mengingat dosa-dosa. Sebenarnya itu tidak khusyuk. Khusyuk bukan seperti itu. Khusyuk itu konsisten, ya, konsisten dengan sholat. Misalnya kita membaca Al-Fatihah, lalu kita hadirkan kandungan makna Al-Fatihah itu dalam hati kita. Itu namanya khusyuk, konsisten dengan sholat. Kalau konsisten dengan masalah lain, walaupun itu masalah azab neraka atau teringat pada 2 ibu bapa dalam sholat, lalu kita nangis, dilihat sama orang, khusyuk kali sholat. Bukan itu khusyuk. Kalau syekh dari Arab Saudi misal, kita sering lihat di menjadi imam saat membaca ayat itu menangis, karena kandungan makna ayat itu adalah kandungan arti tentang kiamat misalnya, atau tentang dosa-dosa manusia, dosa-dosa anak Adam. Nah, yang begitu salatnya itu yang namanya khusyuk, yang seperti syekh Arab Saudi itu, karena apa yang dibaca tahu artinya sehingga keluar air mata karena ketakutan dengan kandungan maknanya. Diceritakan tentang azab neraka, ya. Mungkin kalau saya bilang salah satu cara untuk menjadi khusyuk dalam salat, yang pertama sekali adalah kita wajib mengetahui artinya. Minimalnya khusyuk dulu dalam hal-hal yang bacaan wajib di Fatihah, ya. Sebelum kita lanjut ke jauh-jauh, hafal dulu kandungan makna Fatihah. Hafal beserta memahaminya. Nanti barulah ketika kita baca Al-Fatihah dalam salat, kandungan makna itu masuk dalam hati sanubari kita. Dan itulah yang akan mendatangkan kekhusyukan dalam hati kita nanti. Oke teman-teman, itu aja penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.